Halo semua, balik lagi dengan saya Reski. Di video kali ini kita akan coba untuk membuat fitur filter dari aplikasi e-commerce yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk fitur e-commerce-nya kita akan coba implementasikan yang hampir mirip kayak yang ada di Tokopedia. Jadi untuk fitur filter yang akan kita buat, contohnya mungkin seperti ini. Kita coba masuk ke dalam kategori, contoh Apple Watch. Nah, untuk filternya nanti, contohnya di sini saya ingin filter untuk lokasi contoh DKI Jakarta. Kalau kita checklist, nah teman-teman bisa baca di dalam URL-nya itu, dia akan masuk nilai-nilainya. Nah, ini FCT 174, 175 dan seterusnya. Nah, kalau saya ganti ke Bandung, nah, filternya akan menampilkan produk-produk berasal dari Bandung. Nah, dengan URL-nya kita bisa dapat dari query-nya nanti FCT sama dengan 165. Nah, bisa saja di sini FCT-nya itu berupa name dari checkbox-nya, kemudian 165 ini adalah value dari checkbox-nya ini yang kita checklist, yaitu daerah Bandung. Ini kita coba implementasikan ke dalam codingan kita. Jadi kita akan ngefilternya berdasarkan query params yang ada di URL-nya. Kita langsung coba eksekusi saja langsung. Pertama, mungkin kita buka dulu untuk bagian client, source, komponen. Kita buka untuk bagian filter yang ini, atau jangan filter dulu, kita buat untuk page utamanya, yaitu produk yang ini. Nah, di sini kita akan buat untuk fitur produknya, yaitu untuk pengambilan data berdasarkan params nanti. Nah, untuk pengambilan datanya kita bisa buat seperti ini. Kita akan buat sebuah variabel const params sama dengan, dan kita ambil berupa objek nantinya, karena nanti semua nilai dalam paramnya kita atur berdasarkan objeknya. From entries, yang kita dapatkan nilai entries-nya dari new URL. Jadi semua nilai dari URL-nya berdasarkan request titik URL yang kita dapatkan dari variable request ini untuk mendapatkan URL-nya dari aplikasi kita, dari rutenya. Nah, kemudian kita jalankan search params, kita ambil semua paramnya dan kita tampung ke dalam entries-nya. Nah, kemudian untuk ambil paramsnya menggunakan Axios, kita bisa buka saja dokumentasinya dulu. Axios. Untuk paramsnya kita bisa cek di dalam request config. Kalau kita coba ya di request config-nya, ini kita bisa terima nanti berupa paramsnya, yang mana paramsnya kita bisa dapatkan dari objek entries-nya tadi yang sudah kita buat masuk ke dalam variable params. Nah, ini kita bisa tampung, berarti di sini kita bisa koma params yang diambil berdasarkan variable params yang ada di atas. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita harus buat berupa objek. Nah, seperti ini. Jadi nilai paramsnya kita ambil dari params dari variable yang ini yang kita buat. Nah, kemudian mungkin untuk ngecek nilainya atau hasilnya, kita bisa konsol log di sini untuk params yang kita terima apa. Kemudian kita bisa konsol log juga log, yaitu data dari produk kita atau variable products-nya kita cek. Oke, kita jalankan dulu aplikasi kita. Kita buka terminal, npm run dev seperti biasa. Di sini aplikasi kita sudah jalan untuk client dan juga bagian servernya, database-nya juga sudah connect. Kita coba akses aplikasinya. Kita buka bagian produk. Nah, di sini kita coba inspect untuk ngecek console log-nya, nilainya apa yang kita dapatkan di console. Nah, ini nilai utamanya yang kita dapat dari produk sama objeknya di sini. Ini kita coba ya untuk searchingnya. Contoh di sini saya searching untuk sepatu, search.
Nah, ini kita dapat nilainya dan di sini sudah terfilter semua produk sepatu semuanya. Nah, di sini juga kita dapat ya nilai dari parameternya. Nah, ini name-nya kosong, kemudian kategorinya sepatu. Sesuai dengan yang ada di URL datanya. Dan produk yang kita dapatkan 4 produk yang tampil di sini, yaitu produk dari sepatunya. Dan juga di sini untuk fitur searchingnya bisa kita padukan juga dengan kategorinya. Contoh kategori sepatu dengan sepatu, contoh namanya Lola. Kita search, nah dia akan tampil sepatu yang Lutunus Lola Bunny ini, dia akan tampil datanya. Dan di sini juga sudah terupdate untuk request paramnya, yaitu kategorinya sepatu, name-nya Lola, dan data yang dia tampilkan cuma satu data saja yang berupa array object yang ini. Nah, kemudian untuk resetnya berarti dia akan ngereset semua tampilannya lagi menjadi semua tampil produknya atau tampil semua produknya. Nah, cuman mungkin yang bermasalah kalau kita lakukan searching lagi, contoh searching untuk sepatu dengan nama produk Lola. Nah, di sini dia tampil nilainya, tapi pada saat kita reload, ininya bakal terhapus bagian searchingnya. Kita reload, nah nilainya bakal terhapus. Atau nilai yang kita searching tadi itu akan terhapus nilainya. Nah, maka dari itu kita akan coba atur berdasarkan default value-nya. Dan kita bisa return yaitu params yang kita terima di sini. Params, jadi kita ambil nilai dari paramsnya, kita jadikan default value berdasarkan form inputnya. Kita masuk ke komponen filter yang ini. Nah, kita terima dulu untuk loadernya. Berarti di sini kita import use loader data dari React Router DOM. Kemudian kita tampung nilainya const, yaitu kita ingin ambil nilai dari params dari user loader data seperti ini. Nah, untuk paramnya karena ada dua nilai yaitu name sama kategori, kita bisa destructuring lagi. Const, kita ambil name sama kategoris. Kategori. Name sama kategori. Nah, seperti ini. Kita ambil dari variable params. Nah, kemudian kita tinggal lempar default value-nya, karena kalau di komponennya ini yang form input dan juga form select itu ada satu props yang namanya default value, yaitu untuk menampilkan nilai default-nya apa. Nah, di default-nya kita ambil dari parameternya yaitu name sama kategori, kemudian kita tinggal lempar di props-nya. Di sini default value sama dengan untuk input searching kita ambil berdasarkan name. Nah, kemudian untuk default value dari kategori kita ambil dari kategori yang ini. Kita save. Nah, kemudian kalau kita coba reload di sini, itu searchingnya masih terisi Lola dengan kategori sepatu. Nah, kemudian satu lagi yang harus kita atur di sini yaitu jika produknya tidak ada. Contoh di sini saya isi random di searching produknya. Contoh PPPPP. Kita search. Nah, ini bakal terlihat kosong atau nilainya tidak ada ya. Dan di sini kita juga dapat nilainya itu array kosong. Nah, di dalam codingan kita bisa buat kondisi di mana jika arraynya itu kosong kita tampilkan contohnya mungkin tidak ada produk. Nah, kemudian kalau nilainya ada atau arraynya tidak kosong, kita tampilkan datanya berupa looping produknya. Kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Kita atur di dalam fitur product view. Nah, berarti di sini kita bisa buat kondisi di bagian produk map-nya ini. Jadi sebelum melakukan loopingnya, kita buat kondisinya. Nah, di mana kondisinya kita bisa buat saja dulu di sini kita enter yang produk map-nya. Kita buat fungsi yaitu jika products titik length. Jadi jika produknya itu arraynya itu kosong atau tiada nilainya, maka kita tampilkan berupa H1. Contoh di sini tidak ada produk dengan nilai
atau tidak ada produk dengan atau tidak ada produk yang dicari, mungkin kayak gini. Nah, kalau kita dapat nilai dari produknya atau arraynya kosong. Nah, tapi selain itu, maka kita akan coba lakukan looping dari produknya. Seperti ini. Nah, untuk ini kita bisa styling dulu sedikit. Class name 3XL text 3XL. Kemudian font bold. Kita mungkin kasih margin atas MT5 seperti ini. Kita coba cek. Nah, ini kalau tidak ada produknya dia akan tampil tidak ada produk yang dicari. Tapi jika produknya kita dapatkan nilainya, contoh tadi Lola searching, dia akan menampilkan produknya. Mungkin sekian sedikit penjelasan cara kita untuk mengimplementasikan fungsi filternya berdasarkan URL query-nya yang kita dapatkan dari URL rute kita atau URL params-nya. Di video berikutnya, kita akan coba untuk membuat fitur pagination di dalam aplikasi kita ini. Jadi kita akan taruh pagination-nya di bagian bawah. Jika ada yang tanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you next video, have a nice day, and bye.